Pemirsa, On The Street kembali mengangkat berbagai isu permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Kali ini yang akan dibahas adalah mengenai pengumuman tentang orang hilang dan seberapa pedulikah masyarakat dalam membantu pencarian orang hilang. Tulisan pengumuman orang hilang biasanya ditempel atau dibagikan di tempat-tempat umum. Beberapa di antaranya menyatu dengan berbagai jenis iklan lainnya, seperti iklan sedot WC, les privat, badut sulap, dan lain-lain. Yang terkadang, saking banyaknya, iklan-iklan ini kerap mengotori dan merusak pemandangan. Namun bagaimana dengan pengumuman orang hilang? Apakah masyarakat peduli? Tim On The Spot mencoba membuktikannya dengan menaruh agen anak kecil penjual asongan yang sebenarnya adalah seorang anak yang hilang. Selain itu, ada juga seorang ibu dan seorang kakak laki-laki yang bertugas mencari anaknya dan adiknya yang hilang. Anak kecil ini akan berada di sekitar masyarakat sambil menawarkan dagangan asongannya. Terlepas apakah orang-orang akan membeli dagangannya atau tidak, tim On The Spot ingin mengetahui apakah orang-orang menyadari telah melihat wajah anak ini dan mengingatnya. Karena beberapa saat setelah anak ini pergi, akan ada seorang agen wanita yang jadi ibunya atau seorang pria yang akan jadi kakaknya berkeliling membawa brosur anak hilang dan menanyakan sosok anak kecil yang hilang ini ke orang-orang. Kita lihat seberapa banyak orang yang sadar dan peduli jika foto anak kecil yang ada di brosur ini sebenarnya adalah anak kecil yang menawarkan asongan tadi. Lokasi pertama adalah kawasan Ruko di Cilandak, Jakarta Selatan. Anak kecil ini mulai bertindak sebagai penjual asongan dan menawarkan dagangannya ke orang-orang di sekitar ruko. Apakah ada orang yang mau membeli dagangannya atau sekedar melihat wajahnya? Tante beli kacangnya? Enggak kaget saya. Ya Tante mau dibelinya kacangnya? Enggak. Tante mau beli kacangnya? Enggak. Ayo Tante beli. Sama-sama. Para ibu ini cuek dan tidak berminat untuk membeli dagangan sang anak. Anak ini pun kembali menawarkan dagangannya, termasuk ke pengunjung bank, satpam. Bapak mau dibeli kacangnya, Pak? Petugas parkir, dan pedagang di sekitar lokasi. Mau beli ininya, Bu? Namun tak satu pun dari mereka membeli dagangan asongan yang ditawarkan. Meski demikian, semua orang-orang ini sempat melihat wajah sang anak. Terima kasih. Om, aku jalan kacang beli ya. Saya udah mau beli ya. Baca. Beli ya. Wah, ya sudah deh, makasih ya. Rayu, iya ya, iya, enggak ya, ini ya. Ayo dong beli deh. Tiga 30 menit kemudian di lokasi yang sama muncul seorang agen yang bertindak sebagai ibu dari anak kecil yang hilang. Ibu ini mulai bertanya ke orang-orang apakah mereka melihat anaknya yang hilang dan menunjukkan foto yang ada di brosur. Saya mau nanya, Bu, anak saya hilang, Bu. Bu lihat nggak, Bu? Fotonya kayak gini nih, Bu. Udah 4 hari, Bu. Ya, tahu saya. Tuh, Bu. Tuh, Bu. Tolong, Bu, dari tanggal 13, Bu, anak saya hilang nih, Bu, fotonya, Bu. Seorang wanita penjual buah-buahan mengaku tidak tahu menau dan tak berminat untuk membantu. Saya di sini nih, Bu. Namun petugas parkir di sebelahnya terlihat lebih peduli. Ia berusaha melihat foto anak kecil yang hilang tersebut dan mulai merasa jika dirinya melihat sosok anak kecil penjual asongan tadi, mirip dengan anak hilang yang ada di brosur pengumuman itu. Sang ibu pun melanjutkan pencariannya. Ia bertanya ke petugas keamanan dan petugas parkir. Kali Bapak nemu orang lihat, Pak, anak saya nih, Pak. Dari tanggal 13, Pak, hilang, Pak. Coba jangan satu ya. Terus kagak tahu dari situ juga. Dia suka keliling di sini, Pak. Cewek Oh, udah 4 hari nih, Pak.
Udah 4 hari. Mana? Ini yang jualan tadi? Mana? Ini Pak nih. Lo coba dong, no. Tuh, ibu anak-anak tuh. Kedua pria ini ternyata langsung tersadar jika anak yang ada di foto ini adalah anak yang sama yang tadi berjualan asongan. Bahkan menunjukkan lokasi terakhir mereka melihat anak kecil tadi. Bawa ini kan? Mana Baki. ya? Itu bukan? Coba, tar dulu. Makasih ya Pak ya. Makasih Pak ya. Iya. Di lokasi selanjutnya, sang anak kembali menjajakan asongannya ke para pedagang dan pembeli yang ada di kawasan pertokoan di pinggir Jalan Raya Cilandak. Ternyata tak ada yang berminat. Namun, ada salah satu bapak yang memanggil anak kecil ini ke dalam tokonya. Ternyata ia peduli dengan menanyakan sekolah si anak ini di mana dan memberinya sejumlah uang tanpa membeli dagangan asongannya. Apa? 01. Iya, 01. Iya. Permisi. Terima kasih ya. Anak kecil ini kembali menyusuri trotoar sambil menawarkan dagangannya ke orang lain, namun lagi-lagi tak ada yang tertarik untuk membeli. Lalu apakah orang-orang ini sadar jika anak kecil ini adalah anak hilang yang sedang dicari? Beberapa saat kemudian setelah sang anak pergi, seorang agen pria yang bertindak sebagai kakak laki-laki dari sang anak hilang mulai berkeliling mencari si anak hilang sambil membawa brosur berisi data dan foto anak kecil ini. Sang kakak laki-laki pun bertanya ke orang-orang. Dia hilang, dia adik saya. Udah 4 hari yang lalu. Bapak bisa lihat. Barangkali mungkin Bapak bisa tahu pernah lewat sini. Jualan tadi. Masa Pak? Jualan tadi asongan. Kemana? Seorang pria berbaju loreng langsung memberi respon. Pria ini memberitahu bahwa dia melihat anak yang ada di foto brosur ini. Bapak yang tadi memanggil si anak juga langsung heboh dan memberitahu kemana arah si anak tersebut pergi. Siapa? Jalan. Dia jualan bayi ini. Soalnya ini udah keluarga udah lapor polisi juga, 4 hari belum ketemu. Coba pinggir, jalan. Oh, asongannya. Yuk, sana. Kita juga udah lapor ke polisi tapi belum ada hasilnya sampai sekarang. Lihat. Iya, nggak tahu kalau udah lama soalnya dia. Ada lagi seorang pria yang tadi mengaku melihat si anak, juga langsung lari memberitahu dan meyakinkan jika anak tersebut benar-benar ada dan pergi ke arah sana. Berpindah ke lokasi berikutnya, yaitu di area belakang Taman Spatodea, Kebagusan, Jakarta Selatan. Banyak orang yang datang ke taman ini, baik untuk berolahraga, sekedar bermain bersama teman atau keluarga, dan untuk bersantai bersama orang terdekat. Bisa ada. Berapa ini? 3.000 ya? Anak kecil ini berkeliling menawarkan dagangan asongannya. Salah satunya adalah pasangan yang sedang duduk santai ini. Terima kasih ya, Tante. Lalu sang anak kecil berjalan ke arah depan dan menawarkan kembali jualannya ke sekumpulan remaja dan keluarga yang sedang bermain di depan kolam. Mereka mau merespon dan salah satu remaja ini membeli tisu yang dijual sang anak kecil. Beberapa waktu kemudian setelah sang anak pergi, agen laki-laki yang menjadi kakak dari sang anak mulai datang ke lokasi yang sama dan menghampiri orang-orang yang sama sambil membawa brosur dan bertanya, Ini rambutnya keriting, diikat. apakah mereka pernah melihat adiknya yang hilang sejak beberapa hari yang lalu? Bagaimanakah respon para pengunjung taman ini? Ternyata ada yang sadar jika anak hilang yang dicari sang kakak ini adalah anak kecil yang tadi berjualan asongan. Salah seorang ibu-ibu dan remaja turut membantu mencari dan mengejar sang anak yang sedari tadi berjalan ke arah depan. Itu udah 4 hari nggak? Nama siapa dia?
akhirnya sang anak kecil yang dicari-cari ini bisa bertemu dengan sang kakak. Dari keempat lokasi tadi dapat disimpulkan bahwa masih ada orang-orang yang cuek dan tak peduli terhadap kasus kehilangan anak. Namun untungnya jika dilihat dari segi jumlah, masih lebih banyak orang yang sadar dan peduli. Orang-orang ini bahkan mau membantu mencari jika ada orang yang sedang mencari anak yang hilang. Tentu saja kepedulian terhadap sesama ini harus tetap dijaga ya pemirsa.